Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pelajaran kimia. Kita melanjutkan materi kita tentang titrasi asam basa. Baik, kali ini yang saya bahas adalah contoh-contoh soal. Saya mulai contoh soal yang pertama. Oke, ini soalnya. Untuk menentukan konsentrasi larutan HCl, dilakukan titrasi terhadap 25 ml larutan HCl dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dan indikator fenolftalin atau PP. Titrasi dilakukan sebanyak 5 kali dan dihasilkan data sebagai berikut. Oke, saya coba beri gambaran sebentar dari soal ini. Berarti HCl, larutan HCl ini berada pada labu Erlenmeyer atau yang kita sebut dengan titran. Sedangkan NaOH itu berada pada buret atau yang kita sebut dengan titran. Seperti itu. Nah, kebanyakan dalam satu percobaan titrasi itu dilakukan berulang. Ya, minimal 3 kali biasanya. Kenapa dilakukan berulang? Untuk mendapatkan kepastian angka. Seperti itu biasanya dilakukan. Baik, jadi ini dilakukan sebanyak 5 kali. Ada data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari larutan HCl-nya. Maaf, dari larutan NaOH-nya yang dia dapat. Nah, kalau kita lihat dari data ini, ternyata pada percobaan ketiga, itu datanya menyimpang, bisa dikatakan begitu. Karena kalau kita lihat antara 1 dengan 2, ini sekitar 21. Gitu ya. Ini juga sama, sekitar 20 dan 21. Jadi, dalam penelitian ini boleh kita hilangkan karena data ini menyimpang atau bisa dikatakan salah. Nah, setelah itu untuk menyelesaikan soal ini, oke, kita lihat pertanyaannya dulu. Berdasarkan data tersebut, tentukan konsentrasi larutan HCl tersebut. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena di sini kita ingin menentukan konsentrasi dari HCl, maka kita gunakan rumus ini. V1 dikali M1 dikali valensi 1 sama dengan V2 dikali M2 dikali valensi 2. Penentuan siapa yang 1 dan 2 ini bebas. Nah, di sini saya memisalkan yang 1 itu adalah larutan HCl, sedangkan yang 2 adalah larutan NaOH-nya. Kalau mau Anda balik pun terserah gitu ya. Yang terpenting jangan sampai nanti salah memasukkan angkanya, itu yang terpenting. Jadi kita pahami bahwa data 1 ini untuk datanya HCl, sedangkan data 2 ini untuk datanya NaOH. Selanjutnya, karena kita punya perulangan pada percobaan ini, ada percobaan 1 sampai 5 tadi saya bilang, percobaan 3 ini kita abaikan atau kita hilangkan karena datanya dianggap salah, menyimpang, maka volume 1, volume 2, volume 4, dan volume 5 kita rata-ratakan. Ya, karena tadi NaOH-nya kita anggap sebagai yang nomor 2, maka di sini V2 rata-rata. Setelah dijumlahkan, kita bagi 4, karena hanya 4 data yang kita tambahkan, didapatkan volume rata-rata dari NaOH-nya adalah 21 ml. Selanjutnya, kita tinggal masukkan ke rumus yang di atas ini. Oke ya. 25 mili ini punyanya HCl tadi yang dipakai, M1-nya berarti yang ditanyakan dikali 1. Nah, valensi ini menyatakan jumlah H plusnya. Karena di sini HCl jumlahannya 1, maka valensinya 1. Sama dengan 21 ml punya rata-rata volumenya NaOH dikali 0,1 molar merupakan konsentrasinya NaOH dikali 1 sama valensinya NaOH. Berarti yang kita lihat adalah OH-nya. Karena di sini OH-nya 1, maka di sini valensinya juga 1. Ini tinggal secara matematika saja kita selesaikan. 25 mili dikali M1 dikali 1, maka 25 M1. 21 dikali 0,1 dikali 1, berarti 2,1. Sehingga pada contoh soal yang pertama, saya peroleh nilai M1-nya sebesar 0,084 molar. Seperti itu untuk contoh pertama dalam titrasi asam basa. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Terima kasih.